Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hobi Gadget. Jadi video kali ini saya akan review mengenai TV box lagi ya. TV box kemarin kita sudah review TV box yang mereknya itu X96 ya. Nah sekarang saya akan review ini dia nih ya, Mi Box. Ini tuh dari Xiaomi, keluaran Xiaomi ya. Nama itu Xiaomi Mi Box lah, pokoknya Android TV gitu. Nah boxnya itu kayak gini, teman-teman bisa dilihat nanti. Kalau misalkan teman-teman mau beli, ini nanti saya cantumin harganya ya. Kalau dulu saya beli harganya itu 1.200.000. Kalau sekarang kemungkinan sih udah turun karena ada versi yang di atasnya ini ya, kalau nggak salah itu. Yuk kita langsung aja. Jadi di kelengkapannya itu, karena ini sudah dibuka ya. Kelengkapannya itu yang pertama kalian dapat pasti HDMI dulu ya. Dapat HDMI. Nah, terus dapat power ya. Kabel power gini, terus kalian dapat remote nih. Remote ini unik ya, bagus, dia nggak ada angka-angka, jadi bener-bener kayak smart TV gitu sih remote-nya. Jadi cuman ada tombol volume up, volume down gitu ya. Terus ini tombol back udah pasti. Nah terus yang di tengah ini dia yang bulat itu tombol home ya, tombol home. Dan di sini ada Google Assistant atau Voice Assistant gitu ya. Nah di sini ada terus ada navigasi atas, bawah, ke kiri dan kanan sini. Terus nggak ketinggalan ada tombol power juga. Nah ini itu remote-nya, dia di konektivitasnya itu bukan melalui kayak kalau kebanyakan remote ya. Ini misalnya, nah remote yang X96 ini dia masih menggunakan infrared. Sedangkan kalau yang ini dia pure udah Bluetooth. Ini udah Bluetooth. Keren sih. Nah di sini juga ada logonya. Kalian juga dapat ini device-nya ya. Nah ini dia TV box-nya. Bentuknya itu dia nggak kotak-kotak banget ya, agak sedikit ada lengkungan di sisi kiri dan kanan itu dia melengkung ya. Terus ujung-ujungnya juga sama nih, lengkungan gini, nggak kotak tegas gitu ya, keren ya. Nah terus di depannya itu dia ada lampu LED. Kalau kalian perhatiin nanti dinyalain itu dia ada lampu LED di sini untuk ngasih tahu kalau misalkan Mi Box-nya itu dia udah nyala gitu ya. Terus di samping kiri kanannya itu dia kosong, nggak ada apa-apa, bersih ya. Jadi kesannya mewah gitu ya, mewah banget. Dia bener-bener portnya itu semua ada di belakang nih, di sini tuh ada di belakang. Di belakang itu cuman ada colokan audio di sini ya, ada colokan audio, terus ada colokan HDMI 1, terus ada USB 1 dan colokan power ya. Jadi nggak terlalu banyak port yang bisa diandalin, cuman satu-satu aja kayak gini. Dan ini nggak terintegrasi bisa pakai LAN ya, kayak waktu kemarin X96 kan dia bisa pakai LAN. Kalau ini dia udah nggak bisa pakai LAN, jadi pure pakai WiFi aja gitu sih. Nah terus di bagian bawah dia seperti ini nih, cuma ada tulisan Mi Box aja gitu ya. Nah kalau untuk spesifikasinya sendiri sih, Mi Box ini dia pakai prosesor quad-core ya, Cortex A53 dengan 2 GHz. Untuk GPU-nya sendiri dia pakai Mali 450 ya, Mali 450 750 MHz. Yang RAM-nya itu 2 GB dan pakai itu DDR3 ya RAM-nya. Nah, terus untuk Android TV-nya sendiri dia versinya itu Android TV yang versi 6. Untuk konektivitasnya sendiri sih dia pakai WiFi dan Bluetooth ya. Jadi ada Bluetooth, dia udah built-in Bluetooth. Terus untuk kecanggihan suaranya gitu ya, suara yang dihasilkan keluar dari sini itu dia udah built-in DTS 2.0 ya, Dolby Digital Plus gitu ya. Sama Digital Out, udah itu aja. Selanjutnya sih paling dia punya Bluetooth voice sama remote control. Jadi di remote itu dia bisa voice itu, jadi kita tinggal ngomong, nggak usah harus deket-deket di device-nya ya. Jadi ngomong itu tinggal kita di remote-nya itu ngomong langsung, nanti terintegrasi langsung ke TV. Oke. Nah, untuk resolusinya sendiri yang tadi saya bilang itu dia resolusinya itu bisa sampai 4K 60 fps ya. Jadi kalau TV kalian support 4K 60 fps ini bakal bisa kepake banget sih. Oke. Nah, nggak usah lama-lama ya, selanjutnya kita langsung review aja di TV ini. Oke. Yuk terus video ini. Oke, nah teman-teman, jadi ini dia untuk loadingnya itu dia seperti ini. Itu ada tulisan Mi dan di bawahnya itu ada sponsor-sponsor gitu ya, logo. Nah ini dia untuk loading awalnya.
Oke teman-teman, nah untuk tampilan itu dia seperti ini. Dan yang untuk tampilan awal itu ada Netflix ya, terus ada YouTube, ada Google Play Store, ada YouTube Kids. Nah ini kebetulan saya udah install beberapa aplikasi ya. Nah kayak gini aja sih nih. Nah ini ada belum keluar ya, ntar saya konekin dulu wifi nya. Oke, nah sekarang udah connect ya. Nah terus di sini tuh dia, kita lihat opsinya itu dia bisa Google Cast juga ya, bisa Chromecast itu. Jadi kalau misalkan dari HP kita bisa lemparin langsung ke TV gitu. Terus ini ada displaynya pun dia bisa resolusinya diganti-ganti. Nah ini masih settingan awal ya, di 720, kita naikin aja ke 1080. Oke, nah sekarang udah naik ke 1080. Di sini color juga bisa diatur-atur lah sesuai kalian ya, kalian pengen. Nah terus bisa ada screen position, terus ada HDR to SDR ya. Jadi kalau misalkan videonya nggak HD bisa jadi di SDR nih, kayak ini. Kalau ini SDR nya di offin sih. Oke, paling gitu untuk itunya sih. Nah terus soundnya, terus outputnya itu dia bisa diganti-ganti ya, bisa PCM atau auto. Nah ini bisa DTS nya itu bisa diatur-atur sesuai keinginan kalian aja. Nah terus untuk storage nya sendiri dia kapasitasnya itu punya kalau nggak salah 16 GB ya, 16 GB. Tapi ini ya, apa namanya, kalau misalkan kalian punya flash disk gitu, flash disk nggak kepake, kalian colokin nanti itu bisa jadi storage gitu ya. Jadi bisa jadi internal si apa namanya tuh flash disk itu, dengan catatan kalian jangan cabut-cabut ya, jangan cabut pasang gitu. Jadi kalau misalkan mau dijadiin storage itu bisa gitu. Nah terus kita lanjut. Ini versi Androidnya sih udah paling baru ya. Oh, saya udah update. Ternyata sekarang udah di versi 8 untuk Android TV-nya itu. Ya, jadi udah paling baru. Oke, nggak usah lama-lama, kita lanjut aja ke aplikasinya. Nah, untuk aplikasinya sendiri sih dia di Google Play kayak gini ya. Nah, ini yang saya bilang kenapa Android TV ini dia Mi TV banget gitu ya, karena dari tampilannya juga gini, Mi TV banget. Tuh lihat, dia punya bisa Facebook Watch gitu ya, terus ada video, ada Vimeo, apa nih aplikasinya itu banyak banget. Terus ada game juga tuh, Rally Fury ya. Nah, terus ini ada iFlick juga, ada VLC ya, VLC for Android kalau misalkan muter video dari flash disk gitu ya. Terus formatnya misalkan nggak ada, kalian bisa download VLC ini supaya formatnya kebaca semua. Oke. Terus ada Spotify dan lain tuh. Ada View juga ya. Tadi View ini buat kalian yang seneng nonton drama Korea gitu. Terus ada game juga tuh segala macam tuh. Kalian bisa pilih aja gimana ya. Coba aja kita ini ya satu. Kayak ini. Terus untuk movie-nya dia ada Kodi, terus ada flag yang gini-gini ya. Tuh. Ada segala macam, untuk streaming music pun ada. Oke. Nah, sekarang kita lihat ininya ya. YouTube-nya dulu nih. Kalau untuk tampilan YouTube-nya itu seperti ini. Nah, untuk tampilan YouTube-nya itu seperti ini kurang lebih ya. Nah, kan tampilannya enak banget ya untuk pilihan-pilihannya. Nah, terus di sini kalian bisa pilih ada musik, berita, game, subscription ya yang kalian udah subscribe gitu ya. Nah, terus ada penelusuran di sini. Nah, untuk penelusuran saja misalkan kita cari aja di video ya. Oke, nah ini dia untuk videonya ya tuh. Nah terus kebetulan saya juga pasang speaker ya, ini pakai jack deh, jadi nggak langsung ke TV, jadi dia langsung pakai speaker aja sih. Cuman ini lagi nggak nyala kayaknya, ini bukan nggak nyala sih, lebih nggak ada ke ininya ya. Nah ini kurang lebih seperti ini ya, untuk tampilannya enak banget sih ya untuk nonton gitu. Nah, sekarang kalau misalkan untuk Netflix ya, Netflix kurang lebih sih seperti ini. Nah kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Ini tuh udah enak banget sih. Kalau untuk milih-milih filmnya itu tuh tinggal gitu aja. Nah ini untuk kalian yang pilih itu nih ya, yang sedang populer, acara TV, film atau segala macam ya. Terus untuk pencarian sendiri kayak gini, dia jauh lebih enak ya keluarnya. Jadi formatnya itu udah format TV banget sih, jadi udah
enak ya. Oke, nah ini dia kalau untuk nonton itu dia kayak gini. Ini udah enak banget ya, terus keluar suaranya juga dari speaker ya. Oke. Nah, terus paling segitu aja. Nah, kalau misalkan kalian pengen nonton TV lokal ya, TV lokal bisa dari yang kalian download. Kalian ini kebetulan saya udah download ya. Untuk kalian yang pengen nonton TV lokal bisa pilih ini video ya. Nah, di video ini dia kalian tinggal pilih, misalkan kan awalnya di sini nih di home, tinggal ke live aja sih, ke live TV keluar. Nah, sekarang ini ada siaran langsung ya di sini. Terus di sini ada TV nasional. Kalian bisa pilih aja mau nonton apa ya. Tuh, ada banyak. Oke. Nah, seperti itu sih kalau untuk TV lokalnya ya. Jadi kalian tinggal pilih aja. Ini udah HD juga ya, kayak yang SCTV atau RCTI gitu, dia udah HD gitu. Nah, untuk TV lokalnya sendiri kurang lebih seperti ini ya. Nah, oke. Mantap ya. Yang penting bisa nonton TV lokal. Oke. Nah, yang saya penasaran, semenjak saya beli ini saya belum pernah nyobain main game. Nah, sekarang kebetulan di updatean yang baru mungkin nggak tahu lah, saya nggak pernah ini. Pokoknya ini udah ada game kalau bisa ngeliat. Nah, ini saya download satu game. Kedengaran sih unik ya, rame. Nah, oke. Lagi loading. Ya, untuk mengisi jenuh. Oh, ternyata gamenya itu dia khusus. Nih, khusus. Dia remote-nya ini dia udah tinggal langsung main aja. Oke. Keren banget ya. Jadi ini udah berarti dikhususkan untuk memang di Android TV. Mantap banget, mantap. Oke, sekarang kita langsung play aja. Nah, ini dia kayak biasa ya, kalau untuk unlock karakter dia harus beli. Oke, kita pakai yang ini aja lah. Oke, ini main. Ya, saya gedein dulu ya. Itu dia, kayak di Hawaii. Mantap, udah kita skip aja. Nah, itu dia. Nih, dia udah di loading itu dia ada itunya, gimana cara jam atau itunya. Mantap sih, mantap banget. Keren. Jalan, mantap sekali. Ya, untuk mengisi kekosongan ya, ini loncat up. Wah, mantap banget sih. Benar ini. Oh, cuman ininya agak kepotong sebentar. Saya kecilin dulu ininya ya. Kayaknya mungkin resolusinya harus disetting sebentar. Nah, screen positionnya ini bisa kalian setting di zoom out aja ya. Nah, supaya lebih. Nah ini dia bisa kalian atur aja. Oke, udah full. Sekarang kita lanjutin mainnya. Sekarang udah full. Oke, itu tanda pause juga udah kelihatan. Udah kayak game Mario aja ya. Oke. Bubble tap, loncat. Ini jadi mengingatkan saya kalau dulu main kayak apa ya? Kayak di Nintendo Wii ya. Wii itu kan kayak gini. Kita mainnya itu pakai remote yang segede gini gitu ya. Kontrolnya itu kalau nggak salah segede gini. Saya dulu di Wii mainnya ya. Oke, sip. Mantap banget. Nah, jadi ini bisa jadi pilihan kalian juga ya kalau misalkan pengen bisa main game gitu ya. Ini ternyata udah mendukung. Oke, sekarang kita coba kita buka dulu. Kita coba sekarang game-game apa aja yang support ya di sini ya. Kita lihat di App Store-nya, di Google Play Game-nya ada apa aja. Nah, ini dia ada game-game, kumpulan game-game yang mungkin kalian bisa download ya. Library-nya. Ternyata ada Worm juga. Keren ya. Udah bisa di ini dia. Nih, terus kalian ada game-game yang lain juga tuh. Memang nggak sebanyak di handphone ya, cuman ya lumayan lah kalau misalkan kalian untuk di TV gini bisa main game aja udah syukur gitu ya.
Nih, mungkin kita harus buka di Play Store-nya. Nih. Oke, kita langsung ke kategori game aja ya. Nih, untuk kategori gamenya. Nah, untuk kategori gamenya sendiri dia ada ini nih, ya tuh ada Asphalt juga ada, tanda tulisnya Asphalt 8 ya. Nih, tuh banyak, kalian bisa pilih. Tuh ada Death Trigger juga juga ya, yang dulu sempat booming juga di handphone, saya sempat main sih berapa kali. Tuh ada Beach Boogie Blitz nih yang balap mobil ya, terus Rare Frontier, Dare Hunter. Ternyata gamenya banyak-banyak juga ya, dan ternyata di sini mantap ya. Real Racing 3 ini ada juga. Keren banget ya, di sini ada Real Racing 3. Oke, cuman kalau kayak game-game MOBA gitu sih kayaknya nggak ada ya di sini. Lagian susah juga sih gimana caranya ya kalau main game MOBA gitu. Oke, teman-teman ya, ini kayak gitu. Oke teman-teman, jadi paling segitu dulu aja video dari saya. Kesimpulannya, kalau menurut saya sih, kalau kalian punya TV tapi nggak smart TV, ini bisa jadi pilihan alternatif. Saya dengan harga di bawah sejuta ya, kalau untuk saat ini harganya itu di bawah sejuta, kalian udah dapat Mi Box, terus udah punya Bluetooth juga, ini udah ada Bluetoothnya, dan menurut saya yang paling bagus di Mi Box ini adalah dia itu interface-nya ya, dalam artian itu di dalam softwarenya itu dia enak banget untuk pilih-pilihannya. Ini udah protokan seperti smart TV ya. Kalau kalian yang pernah lihat atau mungkin punya juga smart TV yang buatan Xiaomi gitu ya, yang sekarang udah keluar itu, ini interface ini protokan persis, hanya saja dia nggak punya antena ya, nggak punya antena. Jadi untuk nonton TV lokalnya itu harus streaming ya, streaming dan download di aplikasinya itu. Paling itu aja sih. Kalau untuk masalah lain nggak ada ya, karena kan kita beli kebutuhan ini untuk nonton TV gitu ya, untuk nonton TV atau untuk streaming nonton film kayak Netflix gitu atau YouTube gitu ya, terus segala macam lah. Ya jadi intinya kalau kalian punya TV tapi yang nggak smart TV, ini bisa jadi alternatif. Oke teman-teman, jadi paling segitu dulu aja video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.